Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku yang Lestari MUA. Hari ini aku mau berbagi sama teman-teman bagaimana make up yang simple untuk klien yang mukanya itu bekas-bekas jerawat. Nah, tetap ikutin aku teman-teman. Check it out. Pertama-tama teman-teman, kita kasih dulu es batu ya ke seluruh mukanya. Nah, ini kita uwer-uwer di seluruh mukanya. Supaya apa teman-teman? Supaya dia itu mengunci minyaknya dan menghasilkan make up yang bagus. Selanjutnya kita kasih dulu serum teman-teman ya. Serumnya dari Shumura. Ini juga kita uwer-uwer di seluruh mukanya. Karena mukanya dia itu kalau ada umur itu biasanya mukanya itu lebih kering teman-teman ya. Kalau kering kita kasih dulu serum. Terus karena mukanya ini juga pori-porinya cukup besar, ini saya pakai juga dari Shumura teman-teman. Ini untuk mengcover pori-pori yang sangat besar. Pori-porinya biar nutup gitu ya teman-teman ya. Kalau pori-porinya nutup nanti foundationnya itu juga lebih rapi. Nah, tapi kalau pori-porinya besar jadi kayak nggak nempel gitu teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai juga shadingnya saya dari Crayolan yang negro teman-teman. Nah, ini juga kita rapikan, kita ratakan gitu ya. Pokoknya nggak usah takut dengan warna coklat yang terlalu gelap. Nah, selanjutnya saya juga bikin perpaduan foundation. Saya pakai RT Pro teman-teman. Nah, ini saya campur juga sama Naturactor dan saya juga campur juga dengan Shumura. Nah, ini saya aduk menjadi satu teman-teman ya. Ini kita pakai Shumuranya secukupnya aja karena ini hanya untuk memberikan cair-cairnya aja. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk teman-teman, nah ini kita bikin shading dulu untuk hidungnya. Ini saya bikin shading dalam ya untuk hidungnya supaya mancungnya itu lebih kelihatan. Nah, ini kita rapiin. Setelah kita rapiin, nah kita mulai pasang foundation. Foundationnya saya pakai spons teman-teman ya. Spons ini boleh dibasahin, boleh enggak. Tapi kalau teman-teman pakai spons yang dibasahin, ya teman-teman itu harus sering dicuci ya. Karena kalau enggak nanti sumber bakteri teman-teman ya. Nah, ini kita ratakan ke seluruh mukanya, kita tap-tap di seluruh mukanya supaya mukanya itu lebih kelihatan halus teman-teman ya. Nah, ini jangan belentang-belentong, jangan sampai nggak rata, karena kalau nggak rata itu teman-teman akan kelihatan foundationnya itu nggak nyatu dan nggak bagus. Nah, ini juga bagian mata kita juga perhatiin. Nah, terus bagian-bagian biasanya itu bagian-bagian ini apa tuh smile line itu semua tuh kita harus hati-hati. Selanjutnya saya pakai bedak dari Makeup Forever. Nah, kenapa saya pakai bedak dari Makeup Forever? Karena bedak ini nggak oksidasi, jadi bedaknya tetap stay teman-teman ya. Saya pakai kuas, saya uwer-uwer juga ke seluruh mukanya karena mukanya ini juga antara kering berminyak seperti itu, jadi supaya lebih halus ke seluruh mukanya. Nah, setelah itu saya rapi-rapiin lagi teman-teman ya. Nah, ini kalau saya merasa kayaknya bedaknya atau foundationnya kayak kurang menyatu ya saya ulang lagi. Terus saya pakein lagi bedak dari MAC teman-teman ya. Ini saya uwer-uwer lagi dari pakai bedak MAC-nya untuk yang setnya tuh lebih putihan. Jadi mukanya lebih kelihatan cerah teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya pakai shading. Saya shadingnya pakai makeover teman-teman. Nah, ini saya bikin shadingnya, mukanya kan lebar ya. Kalau lebar ini katanya banyak rezekinya. Jadi cuman kalau untuk di foto itu kan kita pasti maunya lebih kelihatan proporsionalnya. Jadi kita bikin shadingnya yang lebih lumayan tajam supaya mukanya lebih kelihatan tirus teman-teman. Nah, ini shading baik dari shading di rahang maupun shading di bagian tulang pipinya. Ini kita pakai makeover teman-teman ya. Nah, ini saya pakein dulu, saya rapiin gitu ya. Kalau bikin shading hidung itu juga perlu juga. Tadi kan sudah shading hidung yang dalam. Nah, ini sekarang shading hidung yang bagian luarnya. Nah, bagian luarnya saya juga pakai makeover juga teman-teman, tapi saya lebih pakai kuas supaya hasilnya itu lebih maksimal. Jadi bebas ya teman-teman ya, mau pakai kuas boleh, mau pakai tangan juga boleh. Nah, selanjutnya nih teman-teman, saya rapiin dulu bagian alisnya karena
dia itu sebetulnya alisnya sudah tato ya. Nah itu jadi harus saya potong-potong dulu bulu-bulu yang panjang-panjang. Terus saya pasang dulu blush on-nya, saya pakai dari Crayolan teman-teman. Nah ini teman-teman juga harus belajar untuk bikin blush on itu harus ngeblend ya, jadi jangan terlalu jemblok, langsung kelihatan ngok, kelihatan merah ya teman-teman ya. Terus saya bikin alis. Nah ini alisnya teman-teman perlu hati-hati kalau dia memang sudah sebelumnya sudah ada sulamnya. Nah kalau sudah ada sulam ya teman-teman rapiin dulu di bagian-bagian bawahnya, jangan sampai ada bulu-bulu yang jerawut-jerawut teman-teman ya, maksudnya bulu-bulunya itu nongol-nongol. Nah ini jadi saya rapiin, saya pakai bingkai dulu, bingkainya saya pakai Kiko. Nah ini saya apa tuh, dia modelnya kayak liquid seperti itu, jadi kayak gel ya teman-teman, kayak gel. Jadi saya bikin bingkainya dulu. Setelah saya bikin bingkainya, nah saya baru isi dalamnya. Saya isi dalamnya pakai Wardah teman-teman. Nah ini supaya hasilnya itu lebih ngalusi gitu kalau bahasa Jawanya, jadi lebih kelihatan bagus gitu ya. Itu kita campur-campur isinya pakai Wardah teman-teman. Nah di Wardah itu juga bagus karena dia biasanya ada 3 warna, satunya itu dia lebih ke arahnya concealer. Jadi buat teman-teman kalau bikin untuk alis mau di concealer, nah teman-teman nggak usah pusing-pusing cari foundation, tapi teman-teman juga bisa, kalau nggak ada ya teman-teman bisa pakai foundation. Foundationnya bisa macam-macam ya, bisa Naturator atau teman-teman lagi pakai apa, pakai Dermacolor juga boleh teman-teman ya. Nah ini kalian harus benar-benar karena sudah ada sulamnya, jadi sulamnya itu kadang ada yang bentuk sulamnya itu bagus, ada yang bentuk sulamnya itu kurang oke. Jadi mungkin terlalu lebar kah, atau mungkin juga terlalu tinggi kah. Nah itu kita, bagian kita makeup makeup artist yang kita itu meluruskan, jadi menyamarkan yang kurang oke tadi kita samarkan. Nah kita samarkan pakai concealer biasanya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya mata. Nah ini saya pakai dulu eyeliner. Saya pakai eyeliner dari Maybelline juga teman-teman ya. Ini saya suka banget karena dia yang kuning itu runcingnya cukup runcing banget. Jadi kalau kita bikin itu lebih untuk yang susah-susah itu langsung kelihatan halus gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya mulai rapiin gitu ya, atas bawahnya saya rapiin. Nah terus saya pakai maskara teman-teman ya. Ini saya pakai maskaranya saya pakai pakai dari Lancome teman-teman ya. Nah ini saya pakai maskara. Nah maskaranya itu supaya apa? Supaya kalau teman-teman mau kelihatan nyatu sama bulu mata palsunya, nah itu kita perlu cepit, dan setelah cepit kita pakai maskara terlebih dulu. Nah ini saya pakai bulu mata IQ Elasis teman-teman. Ini yang saya paling suka, yaitu bulu mata IQ Elasis. Cocok banget buat emak-emak karena umur 40-an ke atas itu biasanya kan dia nggak mau yang pakai jahit-jahit mata, jadi maunya matanya langsung ngok, langsung bagus, langsung cakep. Karena bikin bulu mata aja udah susah, jadi jangan bikin ribet lagi gitu ya. Biasanya emak-emak itu maunya yang simple tapi kelihatan cakep. Nah ini cocok banget IQ Elasis ini, saya suka. Nah ini saya langsung pakai eyeshadownya teman-teman. Eyeshadownya saya pakai dari MAC. Nah ini saya pakai di bagian benar-benar ujung dengan eyelinernya teman-teman, karena saya mau kali ini make upnya itu lebih kelihatan elegan, jadi nggak yang terlalu medok, karena mukanya itu bukan cocok untuk di make upin yang medok-medok teman-teman ya. Nah jadi ini saya pakein yang simple-simple dari MAC teman-teman ya. Apalagi kalau klien kita itu mukanya sudah kelihatan tegas. Kalau mukanya udah kelihatan tegas ya kita jangan terlalu makin kelihatan tegas gitu ya. Kalau make upnya juga makin kelihatan tegas, make upnya itu lebih kelihatan galak gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita harus bikin bener-bener lebih kelihatan feminim, jadi lebih ayunya itu kelihatan gitu loh teman-teman. Nah selanjutnya ini saya pakai pensil bibir untuk bikin bibirnya itu lebih berbingkai, dan lipstiknya itu nggak lari-lari kemana-mana. Nah ini saya kasih lipstik
gitu ya. Saya pakai lipstiknya itu dari Ivan Gunawan teman-teman. Nah ini warna-warnanya cukup oke karena dia juga matte. Yang zaman sekarang itu kan kita ini pakainya masker, jadi ya kita cari yang matte. Nah ini teman-teman kelihatan cantik toh. Nah ini before dan afternya. Teman-teman boleh mencoba dan mempraktekkan. Saya percaya teman-teman bisa lebih bagus dari saya. Selamat mencoba.